manifestasinya sekarang. Manifestasi ciri-ciri gejala-gejalanya. Kalau kita ini sudah overthinking. Yang pertama adalah kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri untuk berhenti. Jadi, kita tidak bisa ngontrol pikiran kita. Kita jadinya, ya memang manusia itu punya rasa ingin tahu, tapi terus kita tidak bisa ngontrol sama sekali rasa ingin tahu kita. Ini kemungkinan nanti kita jatuh pada overthinking. Apa saja maunya direnungi, dipikir dalam. Jadi, filsafat berpikir mendalam bagus, tapi overthinking itu berpikir terlalu mendalam. Jadinya negatif. Bukti selanjutnya kalau kita sudah overthinking itu kita melewatkan banyak hal dan kadang-kadang menyesal. Ngapain tadi waktuku terbuang untuk melakukan itu sementara teman-teman sudah selesai tugasnya. Nah, ini terlewatkan banyak hal. Ini kalau ada mahasiswa nyusun skripsi, kemudian dia tipe overthinking, apa saja ingin perfect, detail, sempurna, mendalam, itu mesti tidak jadi-jadi skripsinya. Lama. Karena dia mesti terus segala sesuatunya ingin dibahas secara rinci, rasional, dan mendalam. Kadang-kadang terus dia nyesel. Temennya sudah lulus semua, padahal kamu pinter kok tidak selesai-selesai. Wah, saya merasa masih kurang ini, Pak, kurang itu, Pak. Belum masuk ini, saya ingin jadi begini, begitu, tapi belum, Pak. Nah, tapi temennya yang tidak terlalu pinter nekat saja. Pokoknya ono tulisannya bisa dibaca, dibantai ya tidak apa-apa sama pengujinya, yang penting lulus. Ah, dia lulus, tapi kamu yang agak perfeksionis, overthinking malah lama. Terlewatkan banyak hal. Mau ngelamar pacar saja kalau mikirnya pertimbangannya macam-macam, tidak selesai-selesai, ya nanti dilamar orang. Baru nangis, baru menyesal. Nah, itu ruginya. Jadi buang-buang waktu untuk overthinking. Biasanya kita baru sadar kalau yang lain sudah menghasilkan sesuatu, sudah sukses, kita belum. Kita masih muter-muter saja, bulet di situ. Misalnya organisasi itu ya rapat demi rapat, terus tidak pernah diputus-putuskan. Keputusannya rapat hari ini adalah kita harus rapat lagi minggu depan, menyelesaikan diskusi yang tidak selesai hari ini. Nanti diskusi lagi, keputusannya gitu terus. Tidak selesai-selesai. Itu namanya overthinking. Kemudian kadang-kadang overthinking itu nambah masalah baru. Jadi yang semula tidak ada masalah, karena dipikir, ditemukan, diangkat, ya dia jadi masalah baru ketemu. Wah, ada masalah nih. Ketika dipikir lagi, loh ada masalah lagi. Namanya hidup di dunia ini kan tidak ada yang sempurna, selalu akan ada masalah. Kemudian ya orang yang overthinking ini biasanya ya bingung sendiri, pegang sendiri. Yang lain itu loh, santai hidupnya, menikmati, ngopi-ngopi, nonton TV, gitaran, santai, bergurau, senda-senda di antara teman. Dia sendiri yang tegang. Dia sendiri yang bingung apa-apa. Wah, itu tidak rasional. Wah, itu tidak masuk akal. Wah, itu perlu dianalisis secara fenomenologis. Wah, itu perlu. Wah, itu dalilnya mana itu. Oh, tegang terus. Jangan-jangan kita sudah jatuh pada yang namanya overthinking. Atau kita sulit dan sering salah kalau membuat keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi jangan dikira berlebihan pertimbangan itu selalu bagus. Kadang-kadang ya malah membingungkan. Di momen-momen tertentu ya kita kadang-kadang perlu tegas. Udahlah, kalau memang dipikir terus tidak ada selesainya. Kita putuskan saja ini, nanti kalau ada masalah, ada resiko, kita tanggung bersama. Kadang-kadang perlu begitu. Tidak harus semuanya ditunggu diskusi sampai matang. Ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini merasa pas cocok, yang lain bilang tidak cocok.
Kita ladeni yang bilang tidak cocok, yang tadi sudah cocok, akhirnya komplain. Akan terus begitu, namanya hidup. Nah, yang terakhir, cirinya kita ini sudah mengalami overthinking, itu kesibukan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang kurang penting. Meskipun mungkin kita ngeyel, ini penting. Tapi sebenarnya hakikatnya itu tidak penting. Jadi ngapain sih seandainya kita benar atau sukses di situ, terus manfaatnya apa, maslahatnya apa? Seandainya gagal, rugi resikonya apa? Ini kan kita nggak pernah masuk ke situ. Kalau sudah overthinking itu inginnya perfect semua. Inilah yang sering jadi masalah. Jadi kalau ingin tahu kita sudah overthinking atau tidak, antara lain ya apakah kita mampu mengendalikan pikiran? Apakah kita ternyata sering melewatkan banyak hal dan sering menyesal? Apakah dari satu masalah ketika kita pikirkan lama-lama tambah lagi masalah, tambah lagi masalah? Apakah teman-teman kita podo santai pada senang-senang sementara kok aku sendirian yang tiap hari tegang, tiap hari bingung, tiap hari tidak nyaman? Itu jangan-jangan aku ini overthinking. Atau kita sulit sekali mengambil keputusan. Mau memutuskan ini, tapi kok ya jeleknya di sini. Mau memutuskan itu jeleknya di situ. Alternatif ini keliru, alternatif itu tidak pas, alternatif itu lagi tidak cocok. Terus begitu. Tidak ketemu-ketemu. Jangan-jangan problemnya di kita. Kita yang overthinking. Atau pertimbangan-pertimbangan kita itu sebenarnya hal-hal sepele. Hal-hal yang tidak penting. Misalnya, wah, saya mau nikah sama kamu sih, tapi saya itu kalau tidur ngorok, gimana ya? Nah, itu kan sebenarnya antara urusan nikah yang agung, yang besar, dibandingkan ngorok. Terus ini dibahas mendalam, diseriusi sampai gara-gara macam. Itu namanya hal-hal yang tidak penting, diutamakan. Ini kemungkinan kita overthinking. Jadi, mari kita perhatikan ya, jangan sampai ya memang kita ini akademisi, para pecinta filsafat, suka ngaji, suka berpikir. Gitu. Mungkin teman-teman tidak hanya ngaji filsafat, juga di ngaji yang lain, di kajian yang beda-beda. Tapi hati-hati jangan terjebak overthinking. Karena overthinking, kalau sudah overthinking, konotasinya negatif. Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi tidak asik, jadi tidak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking, kita punya teman saja yang serba overthinking, itu kan tidak asik. Jadi diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi tidak menyenangkan, tidak asik. Ya kadang-kadang memang kayak kita bersendaguro dengan teman itu ya guyonannya itu ya kadang nggak masuk akal, kadang absurd, kadang nggak nyambung, ya nggak masalah. Yang penting ketawa bareng seneng. Tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis. Oh, nggak masuk akal itu, masa begitu? Ah, enggak, ya iyalah. Hidupnya jadi nggak seneng. Jadi waktu habis, tegang, lelah, nggak bisa tidur nyenyak, selalu kepikiran. Kepikiran itu dalam istilah Jawanya. Jadi istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Nah yang kedua, banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi. Pikiran kita kemana-mana terus. Mikir A, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal, tidak to the point. Bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain karena gaya kita tadi.
Kenapa? Karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi. Kalau diajak ngomong misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa. Karena mungkin dia overthinking, mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah. Mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit, dia bisa marah. Mudah gelisah. Termasuk insecure tadi yang kita bahas di babak pertama ngaji kita. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan kegelisahannya. Ya di situ saya tulis misalnya lewat makanan. Makan itu ya karena mikir itu butuh energi, butuh fokus, kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas, habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan, orang lain diserang, atau sebaliknya, menjauh dari orang lain. Nah, ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya. Jangan lupa, pikiran itu, apalagi otak, itu kuncinya segalanya. Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun, dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit. Imunnya turun. Karena fokusnya pada hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, yuk hati-hati untuk tidak terlena, terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya, padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam. Tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini, mikirnya jangan terlalu dalam. Jadi berpikir yang biasa saja, tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti ya sudah berlebihan.